Bahagia sekali kami bisa kembali menjumpai Anda masyarakat Kabupaten Jayapura di Kaos Kabar Otsus edisi Selasa 12 September 2023 bersama saya Ines Marberi. Kami sudah bersama-sama dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura. Kami akan langsung memberikan kesempatan untuk beliau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Kabar baik. Iya, boleh Bapak langsung perkenalkan diri. Baik, terima kasih Ibu. Nama saya Ari Roni Deda, SIPT, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura. Iya. Pasti Bapak sudah tahu kan kedatangan kami. Semoga tidak membuat Bapak kaget. Baik, Ibu. Iya. Bicara tentang Otsus nih Pak, untuk tahun 2023, Dinas Sosial sendiri mendapat anggaran berapa besar nih? Kita di tahun 2023 ini, Dinas Sosial mendapat anggaran sebesar dari dana Otsus sosial 3 miliar. 3 miliar? Ya, 3 miliar rupiah. Apa saja dari 3 miliar ini yang sudah dilakukan Pak? Jadi kita ada punya 4 program, 6 kegiatan, serta 9 sub kegiatan yang kita pakai 3 miliar ini untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut. Begitu Ibu. Untuk penyerapannya sendiri sudah berapa persen dari 4 kegiatan ini? Jadi dari 4 kegiatan ini, kita kemarin sudah sampai di 18%. Itu kita agak tertunda sedikit karena ada masuk di dana perubahan ini. Jadi dia diikutkan lagi ke perubahan. Ya. Tapi untuk keseluruhannya itu sudah untuk dia punya fisiknya itu sudah 58, sekitar 58 ya, sambil berjalan. Dari empat subprogram tadi Bapak katakan, mungkin Bapak bisa jelaskan apa saja. Baik, dari 4 program itu kami di Dinas Sosial ini ada punya 4 bidang. Jadi kita bagi ke semua bidang. Programnya itu pemberdayaan sosial. Jadi program pemberdayaan sosial ya. Itu ada kegiatan pemberdayaan sosial komunitas adat yang itu komunitas adat terpencil. Itu seperti apa Pak? Mungkin lebih diperjelas. Jadi komunitas adat terpencil ini itu rumah-rumah yang dibangun oleh Kementerian Sosial. Nah, rumah-rumah itu kita dari Kabupaten Jayapura men-change lagi untuk mendukung pembangunan rumah itu dengan penerangan. Jadi solar cell, kita pasang solar cell di situ untuk masyarakat di tahun yang ini. Sebenarnya banyak, kan dia bangun itu hampir di sekitar 5-7 kampung kemarin. Tapi kita bisa menjawab 1. Oke, baik. Jadi, apakah seperti itu kebijakannya untuk bisa memaksimalkan anggaran yang sudah diterima oleh Dinas Sosial sendiri? Ada lagi program lain lagi. Jadi itu salah satu yang di program pertama. Yang kedua itu program rehabilitasi sosial terdiri dari 2 kegiatan, 3 sub kegiatan. Ya. Rehabilitasi sosial. Ya. Itu seperti apa Pak? Jadi itu macam pemberian reunifikasi keluarga. Ya, reunifikasi keluarga, penyiapan peralatan bagi rumah singgah, terus bimbingan sosial dasar untuk penyandang disabilitas terlantar. Jadi itu bagian-bagian yang di kita tuh disebut dengan semacam kita punya SPM begitu, standar-standar yang kita harus kejar untuk ini. Jadi kita masukkan dana ini untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan standar kegiatan dinas sendiri. Selain itu juga kita peruntukkan untuk masyarakat kita.
Kalau boleh tahu nih Pak, dari 4 subbidang tadi Bapak jelaskan, ini sudah mencakup di 19 distrik di 139 kampung, ataukah di beberapa pembangunan, di beberapa wilayah pembangunan yang sudah tersentuh dengan anggaran otsus ini? Eh, ini mau di beberapa wilayah pembangunan saja. Jadi kita lihat mana yang jadi prioritas kita. Yang tahun-tahun lalu kan ada juga yang sudah kita sekarang masuk di kampung-kampung berikut lagi untuk penguatannya. Begitu didukung oleh dana otsus ini. Begitu. Lebih kalau kita bisa ya bertanya lagi seperti ini spesifiknya Pak. Di kampung-kampung, apakah yang tadi Bapak maksud di wilayah 1, 2, 3, atau 4 yang dapat menjadi tujuan sasaran dari penggunaan anggaran? Betul, betul. Itu yang kita lakukan. Jadi di 4 wilayah ini. Di 4 wilayah ya? Ya, 4 wilayah kabupaten ini. Selain itu, apakah dari budget anggaran yang sudah diterima nih Pak untuk block grant? Tadi Bapak jelaskan, mungkin lebih lagi bisa Bapak tambahkan untuk block grant ini penggunaannya sudah dilakukan sejauh mana? Karena kita sudah memasuki bulan 9. Jadi ya ini kegiatan sedang berjalan, sambil berjalan. Iya. Ya tadi saya sudah sampaikan 18% itu karena kita agak tertunda sedikit dari penentuan anggaran perubahan itu. Nah, ini dia sedang berjalan. Tadi sudah sampai 58%. Kita di di fisiknya ya. Jadi keuangannya. Fisik sorry ya. 18,69% itu keuangannya. Ya, jadi itu kalau keuangan berarti SPG-nya belum dilengkapi. Baik. Untuk cara penyaluran sendiri, ini bagaimana? Ada yang langsung, ada yang kita pihak ketiga kan. Ya, gitu. Kayak solar cell itu mungkin kita pihak ketiga. Ya, kita pihak ketiga. Itu kan ada unsur teknis sedikit dalam pemasangannya. Baik. Kalau untuk penyaluran secara langsung, mekanismenya bagaimana Pak? Jadi sasaran yang kita sudah punya, yang sudah masuk dalam daftar sasaran kita, ini kita kontak mereka datang, kita sampaikan, nanti jenis bantuannya apa yang mereka dapat, kita datang ke sana, serahkan kepada mereka, begitu. Nanti ada pengawasannya juga setelah itu. Kita lihat apa yang dia kerjakan. Kayak di sini kan ada juga bantuan untuk ternak gitu. Bibit ternak babi. Ya itu. Oh, berarti dari dana otsus ini khusus dari Dinas Sosial ada bantuan ternak juga? Ya, untuk penguatan ekonomi kerakyatan. Begitu. Karena Dinas Sosial kan hampir dia banyak bicara tentang masalah-masalah sosial, terutama masalah kemiskinan itu. Jadi kita lihat mana yang memang dia harus disentuh, kita sentuh. Kita kuatkan dia. Selain itu kan kita juga awasi. Kadang-kadang kalau tidak, ternak 12 ekor, besok kita datang lagi, yang lain sudah hilang. Pernahkah tidak ditemukan hal seperti ini, Pak? Untuk sementara belum. Tapi beberapa waktu yang lalu-lalu ada kejadian-kejadian untuk begitu. Artinya sebelum dia dikasih ternak, kan kita sudah tahu dia punya potensi di kampung itu apa. Baru kita masuk ke sasaran itu. Kalau dia misalnya bisa bikin kios atau perkiosan, ya kita kasih kios. Tapi kalau dia bisa beternak, kita kasih ternak. Berarti bantuan ini Pak, kalau bisa dibilang, ini ada survei dari Dinas Sosial sendiri ke masyarakat. Lalu didata mana sih masyarakat yang benar-benar membutuhkan, lalu disalurkan. Ya, begitu. Ya. Jadi kita assessment, kita ke sana, lihat mereka, apa yang dibutuhkan, kita salurkan. Untuk ternak ini bisa Bapak jelaskan ternak apa yang sudah diberikan? Ternak sapi atau kambing atau babi? Ya kalau ternak itu babi. Ya. Kalau ternak babi, sementara babi. Babi ya. Baik. Apakah hanya babi saja atau ada bahan-bahan lain yang
distribusikan juga selain dari Ya. ternak babi? Ada Seperti bahan untuk membuat kandang, pakannya, pakannya ada ya? ada juga ya. Betul. Selain itu dari yang babi ada juga kita untuk disabilitas, kursi roda, Mm-mm. terus alat bantu penyandang cacat yang lain. Terus ada juga makanan, bahan makanan untuk disabilitas berat. Mm. Nah itu juga ada. Apakah bantuan untuk kursi roda untuk lansia dengan penyandang disabilitas ini setiap tahunnya eh, berganti atau memang satu-satu orang itu yang menerima bantuan, Pak? Karena bisa dibilang, Pak, setiap tahun kan ada orang yang lanjut usianya kan. Kalau tidak didata ini bagaimana? Dan Ya. yang kedua, apakah mereka yang sudah datanya sudah diinput, mereka-mereka itu sajakah yang akan menerima bantuan dari dana otsus? Tidak, itu jadi ganti-gantian lah kita lihat ya. Jadi kalau ada yang sudah dibantu, nanti yang berikut dia nanti dapat apa lagi, macam dia dapat penguatan yang lain lagi, yang belum dapat kita kasih kursi roda. Kayak penyandang disabilitas ya, begini cerita sedikit. Penyandang disabilitas ini ada juga yang bisa masuk dalam kelompok usaha. Tapi kita harus urutkan apa dulu yang kita bantu. Misalnya dia ada yang tidak bisa dengar, tidak bisa jalan, kan tidak mungkin kita kasih bantuan kios. Kita kasih dia alat dengar dulu. Nanti orang datang belanja, Iya. dia ini harga berapa? Itu seperti misalnya. istilahnya begini, Pak. Ya, jadi urutannya ada. Iya. Ya. Berarti benar-benar harus melihat apa yang diperlukan dulu. Dulu. Iya. Jangan sampai Iya. seperti si penjual dengan pembeli ya. Iya. Berapa harganya jantan? Nah, begitu ya. Jadi kita lengkapi dia dulu dengan alat dengarnya, baru kita kasih dia penguatan ekonominya. Pernahkah ditemukan Ya. kendala Ya. saat penyaluran anggaran langsung dengan tidak langsung, Pak? Kalau penyaluran langsung kendalanya seperti apa, dan kalau tidak langsung itu kendalanya bagaimana? Pernahkah ditemukan atau tidak? Pernah, tapi itu di bagian bantuan sosial, ada salah satu bidang, khususnya di bantuan sosial. Artinya ada hal-hal yang misalnya ada yang melalui kita di sini, hampir kebanyakan kita langsung sih. Kalau bahan-bahan hampir kebanyakan kita langsung. Tapi kalau dalam praktek-praktek yang lain itu kendalanya tuh dari data biasanya. Dari data. Ya, dari data biasanya gitu. Karena nanti kita bantu di sini, yang satu di sebelah dia saya punya yang mana, ya, apakah saya tidak punya. Nah, itu makanya kita data betul baik orang-orang penerima ini supaya untuk kita bantu itu tepat sasaran. Gitu. Untuk mendata baik ini berapa kali pengulangan, Pak? Kalau bisa Bapak beritahu, karena tadi Bapak jelaskan bahwa benar-benar kita harus mendata dengan sebaik mungkin agar jangan sampai salah sasaran. Betul, itu paling penting sekali. Karena ini kan ibaratnya penerima manfaat yang benar-benar harus dibantu. Itu sosial punya kerja itu benar-benar melihat orang yang betul-betul dia harus dibantu, baru kita bantu. Baik. Apakah pendamping distrik, pendamping kampung juga dibiayai dari dana otsus? Untuk dari dinas sosial, ada pendamping di setiap kampung untuk bisa memfasilitasi masyarakat mendata untuk menerima kartu BLH, kartu merah putih dan lain-lain. Ini apakah mereka juga didanai dari dana otsus? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan juga cukup bagus. Jadi artinya kita ada dua tenaga pendamping di sini yang selama ini kita itu dari kementerian. Satu PKSK, satu dari PKH. Nah, dari kementerian untuk PKSK itu mereka
artinya anggarannya tuh sangat kecil, artinya banyak kerjanya di kampung-kampung. Nah, makanya kita tunjang mereka juga dengan support dengan dana dari otsus juga. Ya, kita bilang apa, tali asi, ibaratnya tali asi. Ya, nah, mereka itu kita punya tenaga pendata di lapangan, ya selalu memasukkan data ke kita. Nanti dari data itu kita masukkan di aplikasi yang di sini yang dipakai, terkonek dengan kementerian, nanti diturunkan satu data itu. Orang-orang yang betul-betul harus menerima bantuan, itu yang kita pakai untuk ini. Jadi semua data yang masuk, semua data yang ada di dinas ini yang terkait dengan bantuan, itu semua satu data. Kita tidak pakai data macam ini, nanti bias. Ya, nanti dia bias kalau kita bantu ini. Itu orang-orang yang memang sudah ada di dalam jalur data dinas sosial untuk dibantu. Tadi Bapak katakan ada 2 Ya. pendamping. Ya. Apakah Bapak yakin 2 orang ini bisa mengcover 139 kampung yang ada di Kabupaten Jayapura? Oh ya, terima kasih. Saya tadi lupa cerita. Oke. Nah, dia punya nama memang PKH, tapi mereka bekerja ada di 19 distrik. Iya. Atau TKSK juga begitu, kerjanya di 19 distrik. Jadi begitu, mereka mengcover 19 distrik. Itu 19 orang. Di setiap ini masing-masing. Masing-masing. Mereka ada di sana. Baik. Dari 3 miliar lebih nih Pak, Ya. anggaran yang sudah diterima tahun ini. Apakah masih kurang atau memang sudah cukup? Kalau masih kurang, apa yang akan dilakukan dari dana otsus ini selain dari 4 program tadi? Ya, terima kasih. Kalau kita bilang cerita anggaran ini sebenarnya masih kurang. Oh, Iya, toh? Ya. Masih semua akan kasih tahu masih kurang. Oke. Kenapa dinas sosial bilang masih kurang? Karena dari data kita, Silakan Tidak apa-apa, Pak ya? lihat datanya dulu. saya lihat data dulu Iya, ya. iya. Dari data kita itu, kita punya data kemiskinan. Artinya banyak orang sekali yang harus dibantu di sini. Di semua distrik di Kabupaten Jayapura, jumlah kakak itu yang miskin ini 6.213. Sedangkan jumlah jiwanya 32.724. Dengan dana yang sekian, ini kan dana otsus yang sekian ini kita tidak bisa menjadi. Ini paling kalau kita lihat dia punya apa kerja-kerja kita macam babi sebanyak 12 ekor di misalnya di Beberapa kampung. Ya, di beberapa kampung. Ya pasti kampung kan Pak, Ya. tidak mungkin di distrik. Ya, di beberapa kampung. Iya. Sasarannya memang masyarakat di kampung. Ya toh. Nah, itu saja. Artinya tidak bisa menjangkau orang-orang yang kalau kita ada punya data yang kemiskinan di setiap kampung juga ada. Semua juga lengkap. Nah, itu tidak, dana sekian ini tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Dari 6.213 kakak dengan jumlah data 32.724 orang, Ya. apakah dia bertambah atau berkurang, Pak? Nah, ini. Jadi ini yang persoalan kemiskinan ini seru kalau kita cerita. Iya. Jadi kemiskinan ini kan sekarang kita lagi fokus di bagaimana cara untuk kemiskinan ekstrim. Nah, dari kemiskinan ekstrim ini kita mau kasih naik dia ke orang miskin. Jadi bukan sejahtera, dia belum ini. Jadi dia masih kemiskinan ekstrim. Wow. Nah, jadi kemarin ada kasus masalah inflasi itu, orang-orang yang ada di kemiskinan ekstrim itu orang turun kelas lagi. Yang di kemiskinan mereka masuk ke jurang kemiskinan ekstrim namanya. Nah, jadi sekarang kita lagi berusaha mau angkat orang keluar lagi deh, kayak angkat kemiskinan lagi. Berarti seakan-akan dari tahun ke tahun turun naik. Ya, itu dia sesuaikan dengan kondisi ya perekonomian yang ada ya. Ya, jadi yang terjadi saat ini apa dia punya tren itu seperti begitu. Makanya ada program nasional tentang kemiskinan ekstrim. Nah, ini yang kita sedang mengejar untuk
bagaimana cara menyeluruhkan mereka dengan sasaran yang tepat. Baik. Makanya penerima ini kita betul-betul harus lihat saring betul-betul orang yang harus menerima betul-betul. Kalau tidak nanti kita artinya salah, berdosa untuk artinya banyak orang yang sebenarnya harus ditolong tapi kita tidak tolong. Iya. Nah, itu jadi macam begitu. Ya, bisa dibilang bahwa manfaat dari dana otsus ini sudah hampir terasa oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura yang tergolong mengalami angka kemiskinan ekstrim ya Pak? Iya, begitu. Baik. Mungkin Bapak bisa sampaikan harapan Bapak untuk pendamping pertama dan Bapak memberikan pesan kepada keluarga-keluarga yang telah menerima sentuhan dana otsus ini. Baik. Mungkin untuk kerja-kerja kita yang terkait dengan masalah-masalah sosial atau kerja-kerja untuk membantu masyarakat kita terkait dengan penyelenggaraan dana otsus ini. Ya, dana memang sedikit, tapi mari kita punya semangat untuk bangkit, untuk bekerja keras, karena dari kita lah kesejahteraan itu akan muncul. Terutama adik-adik muda yang masih produktif, mari kita mencoba untuk mengangkat derajat kita. Memang bantuan tidak akan habis-habisnya kalau kita tetap mau menerima bantuan. Tapi kita coba mengeluarkan ya dengan uang saja, tidak akan menjawab masalah kemiskinan. Begitu. Tapi dengan semangat yang ada, kita berusaha melihat potensi kampung kah, apa yang bisa kita kembangkan di situ menjadi kampung mandiri misalnya, bangkit. Mari keluar sama-sama dari jurang ini, barang ini. Nah itu, karena uang sebanyak apapun juga tidak akan cukup untuk membantu masyarakat kita dengan dana otsus ini. Begitu. Walaupun kita tambah, tapi kalau masyarakatnya juga tidak ikut bergerak untuk keluar, mungkin kita akan sulit. Nah itu tenaga-tenaga pendamping yang ikut bekerja sama dengan kita. Mari kita sama-sama bekerja yang benar. Artinya lihat data di lapangan, lihat orang yang tepat, yang harusnya benar-benar mendapat bantuan supaya tepat sasaran dan tepat manfaat. Mungkin itu. Baik. Masyarakat Kabupaten Jayapura, waktu terus berputar, bersyukur masih ada anggaran otsus yang diterima. Untuk Anda yang sudah tersentuh, pergunakan dengan baik dan terus mengembangkan dengan bantuan yang telah diberikan. Kami akan kembali lagi di Kawas Kabar Otsus selanjutnya. Sampai jumpa.